Nggak ditas ya, gini anu enggak ya? Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Suaranya masuk gak Pak? Udah, ya mas ini ya. Ingat loh ya, cuma marahin guru Bu Sri. Tane buku kalian, tane loro petelu nih ya. Tarik. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya Allah. Sudah ya Pak ya, tenanan lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Saudari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa terlaksana dengan lancar. Mohon untuk Destan sebagai ketua untuk memimpin doanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Destan sudah memimpin doanya. Sekarang selanjutnya Bu Sri akan ngecek absensi ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Nihil, berarti semuanya hadir ya? Ya, alhamdulillah, berarti semuanya sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah semuanya sehat. Tadi kali bilang alhamdulillah, Masya Allah. Siapa? Aku malah baru ikut tujuh. Ulangi sekali lagi ya. Alhamdulillah berarti semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar gitu ya. Ulangin aja Pak ya. Sekali lagi ya Pak ya. Mas ya. Oke. Tenanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke, jam berapa ya? 10 menit. Berarti sampai jam 1:30. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silahkan Destan sebagai ketua kelas untuk memimpin berdoanya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Destan sudah memimpin doanya. Sekarang Bu Sri akan ngecek kehadiran kalian ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Oh, alhamdulillah, berarti semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Sekarang Bu Sri minta semuanya berdiri. Cek kerapian ya. Silakan kanan
kiri saling memperhatikan. Baju yang kurang masuk bisa dimasukkan. Coba, ada tidak? Sudah rapi semua bajunya? Sudah. Sekarang lihat lantainya, kanan kiri ada kertas tidak? Tidak. Berarti semuanya bersih ya? Ya, jika sudah bersih silahkan duduk kembali. Kenapa kita itu belajar harus bersih? Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan kalau bersih, kita juga akan nyaman dalam belajar. Nah, sekarang lanjut aja ya. Sebelum Bu Sri menyampaikan materi hari ini, Bu Sri akan melakukan ice breaking dulu ya, biar kalian semangat. Karena sepertinya kalian ada yang lesu juga ya. Sekarang Bu Sri akan menyampaikan ice breaking seperti biasanya. Bisa dimulai ya? Oke, tepuk semangat ya. Semangat pagi. Yo, belum fokus ya. Lebih semangat lagi. Semangat pagi. Semangat sore. Semangat siang. Masih ada yang kurang fokus. Gimana kemarin? Kalau tepuk semangat pagi, tepuk 1 kali. Semangat siang, tepuk 2 kali. Semangat sore, tepuk 3 kali. Ulangi ya, biar semangat, biar fokus. Semangat pagi, semangat siang, semangat sore, semangat sore, semangat pagi, semangat siang. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Sri akan memberikan pertanyaan dulu tentang materi minggu kemarin. Ya, kenapa? Karena materi minggu ini atau hari ini itu berkaitan dengan materi minggu kemarin. Kemarin membahas tentang apa? Materi apa? Materi apa? Perusahaan? Ya, sama satu lagi apa? Syarat? Syarat apa? Kok? Syarat pembayaran. Yang yakin dong ya. Jangan ragu, salah tidak apa-apa. Masih ada yang ingat ya perusahaan dagang. Kita itu dalam lingkungan banyak sekali perusahaan dagang. Menurut kalian, perusahaan dagang itu seperti apa? Ada yang tahu angkat tangan? Ada yang tahu angkat tangan perusahaan dagang? Contoh perusahaan dagang, apa? Rena? Iya, perusahaan yang menjual atau membeli barang. Contohnya apa? Iya, toko kelontong. Terus apa lagi? Yang lain ada lagi? Siapa? Mbak Jelita, yuk. Apa? Swalayan. Jadi perusahaan dagang kita itu ya, perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang menjual atau membeli barang dagangan tanpa mengubah bentuk barang dagangan. Contohnya yang sekarang apa? Yang sering kalian ikut-ikutan seperti apa? Yang kalian pernah menjadi misalnya kayak reseller, itu perusahaan dagang atau perusahaan jasa? Iya, dagang. Sudah paham ya? Berarti masih ingat ya? Sekarang kalau ada syarat pembayaran. Kemarin membahas tentang syarat pembayaran ya. Syarat pembayaran itu kemarin ada berapa? Ada? Ya, salah satunya contoh 2/10 N/30. Siapa yang bisa? Artinya apa? Apa? Betul. Betul. Iya, betul sekali, tepuk tangan untuk Jelita ya. Ya, jadi 2/10 N/30 artinya adalah 2 itu adalah persentasi. Persennya ketika dia melunasi dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal transaksi. Dan kemudian jangka pelunasannya dikasih waktu 30 hari. Sekarang lanjut ya. Untuk hari ini Bu Sri akan menerangkan tentang apa ini? Iya, jurnal khusus. Sebelum kita memulai
langsung jurnal khusus, kita lihat dulu tujuan apa yang harus kalian capai untuk hari ini ya. Ya, yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian capai, yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis jurnal khusus dan fungsinya dalam pencatatan transaksi. Yang diharapkan ketika kalian belajar hari ini tentang jurnal khusus, kalian adalah mampu menjelaskan jenis-jenis jurnal khusus dan fungsinya itu seperti apa. Yang kedua adalah peserta didik dapat menyusun jurnal khusus berdasarkan transaksi perusahaan dagang secara tepat dan sistematis. Diharapkan ketika kalian sudah mengetahui pengertiannya, kalian mampu untuk menyusun ya prakteknya. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat menganalisis transaksi dan menentukan jurnal khusus yang sesuai. Jadi kalian mampu menganalisis setiap transaksi, itu mau masuk transaksi jurnal apa. Kalian harus tahu. Yang keempat adalah peserta didik dapat berkolaborasi dalam tim untuk menyelesaikan proyek pembuatan jurnal khusus dari soal yang diberikan. Jadi yang terakhir ini kenapa harus ada? Hari ini Bu Sri akan menggunakan model pembelajaran project based learning. Project based learning itu adalah kalian Bu Sri kasih project berupa soal jurnal khusus dari perusahaan dagang. Lah nanti penilaiannya seperti apa Bu? Bu Sri menilai dari 3 aspek. Ada aspek pengetahuan, nanti kalian Bu Sri tes, post test ya, tes individu. Kemudian ada tes psikomotorik. Tes psikomotorik itu adalah tes kerjasama kalian dalam menyelesaikan proyek itu. Kalian aktif tidak, mampu tidak, itu nanti masuknya di penilaian psikomotorik. Yang terakhir adalah sikap. Jadi sikapnya kalian bagaimana ketika dalam kerjasama itu, apakah kalian interaktif, sikapnya sopan, ramah, saling menghargai, seperti itu ya. Itu adalah aspek-aspek penilaian yang Bu Sri berikan. Selanjutnya ya, kita langsung lanjut saja tentang jurnal khusus. Oke. Jurnal khusus. Dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan kita itu terdapat perusahaan dagang yang banyak sekali. Tadi sudah dijelaskan ada swalayan, toko kelontong. Lah itu transaksi apa yang biasanya terjadi pada perusahaan itu? Ada yang bisa? Transaksi yang terjadi di perusahaan itu biasanya apa? Angkat tangan dulu siapa yang bisa? Iya, jadi perusahaan dagang itu adalah yang terjadi adalah transaksi jual beli, pembelian dan penjualan ya. Jadi kalau misalnya di lingkungan sekitar kita itu bisa melihat, oh ternyata kalau di perusahaan dagang itu transaksi yang terjadi adalah penjualan dan pembelian. Ini pengertiannya ya, Bu Sri akan menerangkan sedikit tentang jurnal khusus ya. Pengertiannya yaitu jurnal yang secara khusus digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang terjadi berulang-ulang, khususnya di perusahaan dagang. Jadi jurnal khusus itu digunakan oleh perusahaan dagang ya. Kenapa? Karena perusahaan dagang itu transaksinya terjadi secara berulang-ulang. Makanya perlu jurnal khusus. Sekarang lanjut jenis-jenisnya ya. Ini yang harus kalian tahu. Jenis jurnal khusus itu ada. Iya, yang pertama jurnal penjualan. Siapa yang tahu jurnal penjualan itu untuk apa? Yang mungkin sudah membaca dari rumah. Jurnal penjualan ada yang tahu? Ya, Salin. Betul sekali, tepuk tangan untuk Selin ya, luar biasa. Walaupun materi ini pertama kali, minggu kemarin Bu Sri sudah menjelaskan ya bahwa materi ini nanti materi minggu depan materi jurnal khusus, berarti dia sudah membaca dari rumah. Jadi jurnal penjualan itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penjualan secara kredit. Perusahaan dagang kalau penjualan secara kredit ditandai dengan apa? Syarat pembayaran, seperti itu. Jadi nanti masuknya di jurnal penjualan. Kemudian yang kedua adalah jurnal pembelian. Ya, coba.
Iya, berarti terima kasih Mbak Rena, tepuk tangan ya. Jadi jurnal pembelian itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pembelian secara kredit. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas itu adalah jurnal yang berhubungan dengan semua transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang. Itu penerimaan kas. Contohnya apa? Kira-kira yang dimasukkan di jurnal penerimaan kas itu transaksi yang berhubungan dengan apa? Ya, Salin. Penjualan barang secara tunai. Gimana transaksi penjualan secara tunai? Jadi kalau penjualan secara tunai itu masuknya di jurnal penerimaan kas. Ya, kalau kita menjual secara tunai otomatis kita menerima apa? Iya, menerima uang masuknya di penerimaan kas. Sekarang yang keempat, jurnal pengeluaran kas. Semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang. Jadi kalau ada transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang, kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas. Contohnya apa? Kalian pernah mengalami dalam kehidupan sehari-hari ya, yang mengeluarkan uang. Apa? Iya, membeli barang secara betul sekali. Terima kasih Nadia ya. Jadi kalau kita membeli secara tunai itu masuknya di pengeluaran kas. Apalagi selain membeli secara tunai? Pernah hutang tidak? Pernah. Oh, pernah. Berarti kalau membayar hutang mengeluarkan uang tidak? Iya, jadi pelunasan utang. Kalau pelunasan utang berarti masuknya di jurnal pengeluaran kas. Sekarang terakhir, jurnal umum. Jurnal umum itu apa? Sudah menjumpai ya waktu kelas 1 itu di perusahaan apa? Jasa. Iya, perusahaan jasa. Itu apa? Jurnal umum itu digunakan untuk apa? Jika transaksi itu tidak bisa dicatat ke dalam 4 jurnal itu. Jadi masuknya di jurnal umum. Contoh ya, Bu Sri mau memberikan contoh. Misalnya kita membeli, pernah nggak kalian membeli baju, kemudian setelah sampai tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ekspektasi kita. Pernah nggak? Kemudian kita kembalikan. Kalau kita mengembalikan barang, itu termasuk apa transaksinya? Iya, nanti kalau ada retur berarti masuknya di jurnal umum. Sudah paham semuanya? Jelas ya? Oke, sekarang lanjut bentuk-bentuknya ya. Bentuk-bentuknya. Nah, ini ya. Bentuk jurnal khusus. Ya, ini bisa dilihat ya. Debit kreditnya apa bisa dilihat. Karena nanti akan berhubungan dengan proyek yang kalian kerjakan. Ya. Selanjutnya ini jurnal pembelian. Bisa dilihat ya. Ada pembeliannya di debit kalau kita membeli. Kemudian ada jurnal penerimaan kas. Ini ya bagian-bagiannya ya bisa dilihat. Kenapa kok kasnya debit? Kenapa? Karena kita menerima uang. Selanjutnya ada jurnal pengeluaran kas. Itu utang debit, pembelian di debit. Kenapa? Karena utang kalau dilunasi kan otomatis utangnya berkurang. Tuh jurnal pengeluaran kas bentuknya. Jurnal umum. Nih, retur pembelian, retur penjualan, nanti masuknya di jurnal umum. Ya, dari penjelasan ini adakah pertanyaan? Sudah cukup jelas semuanya? Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas, Bu Sri mau memberikan apa? Project ya sama kalian. Sudah dibentuk ya kelompoknya ya. 4 sampai 5 sudah. Nanti kalian Bu Sri akan berikan project ini. Kira-kira minta waktu berapa ini?
25 menit atau 20 menit? 25 menit ya, selesai ya. 25 menit selesai. Sesuai dengan kesepakatan kita. Berapa menit kita selesaikan proyek ini? 25 menit. Oke, saya bagi dulu ya kelompok 1. Kelompok 2. Ini kelompok berapa? Sudah dibentuk kelompok berapa? Oh ya, bentar ya ini. Ini kelompok, ini 1. Kelompok 1, kelompok 3. Ini kelompok 4. Silahkan dikerjakan proyeknya ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Ya, coba perhatikan, proyek sudah Bu Sri kasih ya? Sudah? Semuanya sudah? Dari proyek itu, coba perhatikan semua, dari proyek itu, buatlah jurnal khusus, sesuai dengan transaksi yang Ibu berikan. Yang kedua, bagaimana cara membuat jurnal khusus itu, agar bisa efektif dan efisien. Itu kan ada 10 soal ya. Bagaimana cara kalian membuat jurnal itu bisa lebih efektif dan efisien. Bisa dipahami? Ya silahkan langsung dikerjakan bersama kelompoknya. Dengan waktu 25 menit ya. Berarti sampai jam, ini 25 menit. Oke, coba dikerjakan. Ini sudah di itu ya Mbak ya. Ya nanti dikerjakan di sini dari soalnya. Ya, nanti sambil dilihat dengan bukunya ya. Ya, coba. 25 menit. Nah, ini. Apa? Ya, dikerjakan ya. Kalau ada ya itu ditentukan ini nanti jurnal khususnya yang mana. Ya silakan. Ada yang langsung dikerjakan? Ini pembelian. Ya ada kata kuncinya. Ini mana ya? Ini apa? Dibeli dengan syarat. Berarti itu apa? Jangan lupa ditulis nama perusahaannya ya. Ada kesulitan? Ada kesulitan tidak? Tidak, aman ya. Ada kesulitan?
Aman, bisa? Bisa langsung ditulis di jurnalnya. Langsung dimasukkan ya. Ada pertanyaan? Yang kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ada pertanyaan tidak? Sulit? Tidak terlalu ya, coba. Yang mana yang kesulitan bisa ditanyakan? Mana yang perlu dipertanyakan? Bisa? Yang mana nomor 5 coba. Menerima pengembalian barang dari PD Ikhlas karena barang tidak sesuai dengan harapan. Ini masuk kemana? Jurnal umum. Iya, jurnal umum. Berarti kalian lihat di transaksi sebelumnya. Di mana itu? Menerima pengembalian barang dari PD Ikhlas. Berarti 3 Mei. Berarti ada kaitannya dengan tanggal 3 Mei. Ya. Jadi masuknya satu-satu ya. Kalau mengerjakan harus diurutkan, jangan dipilah-pilah ya. Bisa? Ya. Tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak untuk tidak? Bisa semua? Kita membeli. Yang nomor berapa? Yang kesulitan yang mana? Yang sekiranya masih ragu, bisa ditanyakan. Kalau beli itu maksudnya pembelian kan? Beli tunai, maksudnya kemana? Ayo. Ya ini, maksudnya kemana Adi? Iya. Sudah. Maksudnya di sininya maksudnya pembelian. Iya dilihat. Kalau pembelian barang dagang, pembelian. Iya. Akunnya akun pembelian ya, karena yang dibeli barang dagang. Aman ya?
Udah selesai? Oh belum. Sampai nomor berapa? Ini loh Bu. Yang ini. Tapi nggak tahu yang bawahnya ditulis apa. Oh ini, kalau misalnya ini kita kan membeli. Tadinya kita membeli. Kemudian barang yang kita beli itu tadinya kita membeli secara utang kan. Kemudian barang yang kita beli kita kembalikan. Otomatis yang berkurang apa? Kalau kita tadinya kan utang. Kemudian kita balikin. Kita kembalikan barang itu. Yang berkurang apa? Tadinya kita punya utang. Kalau pada saat kita hutang, melakukan pembelian secara kredit, jurnalnya apa? Membeli seharga 2 juta secara kredit. Berarti jurnalnya apa? Pembelian, terus kreditnya apa? Kreditnya apa? Coba dilihat di jurnal pembeliannya. Yang kredit apa? Iya, kalau kita mengembalikan otomatis yang berkurang apa? Iya, sama apa? Sama apa pasangan hutang? Sama apa? Retur, pembelian. Selanjutnya aman ya? Ya kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan, dianalisis. Udah selesai nih kelompok berapa ini? Ya. Nanti kan waktunya 25 menit ya. 25 menit sesuai dengan kesepakatan. Jika ada yang belum selesai berarti yang sudah selesai disuruh presentasi dulu ya. Siap ya? Oke. Ini ada yang sudah selesai. Kelompok 4 ya ini mau selesai. Yang kelompok 3 sampai mana? Askia. Ayo sampai mana Askia? Udah mau selesai, udah selesai. Tapi belum diisi nominalnya. Ya, silahkan berkreasi ya, karena itu proyek kalian. Udah nomor berapa itu? Ditulis ya kelompoknya udah ya. Ya. Yang mana? Yang ditanyakan yang mana? Yang merasa ragu. Nomor berapa? Jurnal pembelian. Jurnal pembelian yang nomor tanggal berapa, Nduk? 25. Tanggal 25. Iya. Udah bisa. Nanti di total nggak? Ya di total. Ya berarti enggak. Oke. Sudah berapa menit ini? Kurang 7 menit lagi ya. 7 menit lagi. 7 menit lagi. Silahkan diselesaikan proyeknya.
Nanti kalian presentasi ya. Presentasi per kelompok. Udah selesai? Baru satu kelompok yang udah selesai. Mana yang ditanyakan lagi? Ada yang kesulitan tidak? Ini kok anteng-anteng aja, aman ya? Anteng-anteng saja ini. Yang letter itu pasangannya. Pasangannya apa? Itu ada kaitannya pembelian tanggal berapa? Tanggal berapa? Kalian lihat, itu ada kaitannya dengan tanggal berapa? Ya, jurnalnya apa? Kemudian, nah, pasti ada kaitannya. Tanggal berapa itu? Bunyinya gimana transaksinya? Menerima pengembalian barang dagang. Sebelum itu tanggal berapa? Tanggal 3. Tanggal 3 bunyinya apa? Coba. Jual barang dagang pada PT senilai yang Menjual atau membeli? dijual. Nomor berapa? 3. Oh iya. Nomor 3, dijual barang dagang kepada PD Ikhlas. Berarti jurnalnya apa? Kalau kita menjual barang dagang dengan syarat itu jurnalnya apa? Iya, piutang sama apa? Sama? Kalau kita menjual barang dagang, katakanlah kamu di dalam itu ya, misalnya menjual baju, diutangin, berarti kamu punya apa? Punya piutang. Oh iya. Punya apa? Piutang sama penju? Iya. Ya, oke. Ada lagi? Sudah? Kelompok 1 sudah? Bambang? Livia udah? Belum. Jadi dilihat ya, kalau ada ini sebagian besar kesulitannya sama tentang retur ya. Ya, itu dilihat jurnal sebelumnya. Sebelumnya jurnalnya apa? Pasti ada kaitannya. Yang satu ini Pak Mana? pembelian. Oh beda. Penjualan. Iya. Ada apa syaratnya? Maksudnya penjualan dulu. Yang ini pembelian juga ada syaratnya. Iya, berarti kalau ada syaratnya apa, Dok? Pembelian. Iya, kalau penjualan ada syaratnya berarti masuk kemana? Penjualan. Iya, kalau dikembalikan berarti apa yang berkurang? Retur apa? Ya, iya jurnal umum retur apa, Dok? Pembelian. Coba dianalisa. Pertama kita menjual. Ketika kita menjual barang dagang secara kredit, jurnalnya gimana? Iya, kalau kita menjual barang secara kredit, jurnalnya bagaimana? Tadi Bu Sri sudah menjelaskan ya. Iya, piutang dagang sama penjualan. Terus kemudian barang yang kita jual itu kemudian dikembalikan. Dikembalikan sama kita. Otomatis apanya yang berkurang?
Berarti piutang letaknya di mana? Piutang berkurang letaknya di mana? Hah? Iya, di kredit. Debitnya apa? Debitnya apa? Retur? Betul. Betul sekali. Masih kurang berapa nomor? Banyak. Ayo, kurang berapa menit ini ya? 3 menit ya? 3 menit. Yuk. 3 menit lagi. Sesuai dengan kesepakatan kita. Kelompok berapa ini? 4. Gimana? Sudah aman ya? Sudah selesai? Luar biasa, Masya Allah. Ya. Ih, seru sekali nih ya kelompoknya, semuanya aktif. Oh iya Bu Sufi, sambil itu ya, sambil menilai assessment ya. Ini kelompoknya aktif. Ayo, sudah sampai mana Mbak? Oh iya. Sambil menilai keaktifan. Sudah sampai nomor berapa? 18. Ya, tinggal 3 nomor lagi. Ini sudah aman ya, aktif semua. Ini juga seru sekali kelompoknya. Saling sampai mana? Nomor berapa? Yang nomor? Ini ya. Ya, ini kan menjual barang dagang kepada auditor dengan syarat N/30 seharga 1,5 juta. Berarti apa yang di jurnal, masuk di jurnal penjualan. Berarti dapatnya apa? Piutang dagang sama penjualan itu kan. Terus mana lagi? Oh, menerima pembayaran dari PD Ikhlas untuk pembelian tanggal 3 Mei. Dia masih dapat ini enggak? Dapat potongan enggak? Kan tidak, lebih toh. Kan dia tidak dapat potongan karena dari 3 Mei sampai tanggal 15 Mei itu 12 hari. Jadi hanya dikurangi dengan retur. Itu ya. Ya. Jurnal umumnya gimana? Jurnal umumnya yang mana? Nomor berapa? Semuanya. Oh, Bu Sri suruh ngecek. Oh iya. Oke. Nomor 27. Nomor 27 apa jurnalnya? Dikembalikan barang yang telah dibeli pada tanggal 25 Mei.
Kalian itu kalau mengembalikan barang, kalian kan membeli barang. Jurnalnya apa kalau kalian membeli barang? Pembelian sama kreditnya apa? Hah? Hah? Kalau kalian membeli barang ini, kalian bisa lihat di jurnal pembeliannya yang kalian kerjakan. Kreditnya apa? Iya, kalau dikembalikan. Ketika kita membeli barang kemudian dikembalikan, berarti apa yang berkurang? Iya, berarti dapatnya? Iya, bisa ya? Nggak apa-apa. Ini aktif sekali. Ini yang sudah mendekati selesai kelompok ini dengan kelompok 4 sama sudah. Oke, sebentar. Apa? Oh, apa yang nempel? Yang mana? Oh, sebelah kanan. Oh, ini. Oh ya, terima kasih. Kartu ujian, terima kasih Mas Destan. Kita buang di tempat sampah ya. Nyaman ya. Kita buang keluar. Nomor 10. Rafika. Rafika nomor 10. Menjual barang dagang kepada TUD tuna secara tunai. Kalau kita menjual barang dagang secara tunai itu apa yang bertambah? Kalau kalian menjual baju kalian, apa yang bertambah? Iya, uang. Yang berkurang apa, Mbak? Barangnya ya. Kalau masuknya kemana kalau kita menerima uang? Penerimaan kas. Gimana Livia? Bisa? Kenapa? Sepertinya asik sekali ini. Sambil ketawa-ketawa. Apa? Bisa? Oh, sudah selesai? Kurang berapa nomor? 3. Kurang berapa tanggal maksudnya? 3. Kelompok 2 sudah selesai? Kurang 3 nomor. Kelompok 1, kelompok 2 kurang berapa? Oh ya, kalau kurang itu ya. 1, 2. Diselesaikan. Oke. Inti. Sudah yakin ya dengan proyeknya ya? Sangat yakin? Wah, kelompoknya Destan sangat yakin. Kelompoknya Julita Parafika ini sudah sangat yakin dengan proyeknya? Pasti benar ya? Kelompok sudah? Oh, iya. Iya, silahkan difikirkan dengan kelompoknya. Oke. Oke ya. Sudah selesai ini ya. Yang sudah selesai boleh presentasi ya. Oke? Ya, kita dahulukan yang sudah selesai dulu yang presentasi. Yang sudah selesai kelompok mana? Kelompok 4.
Yang lainnya masih kurang berapa? Masih lama? Ini waktunya sudah habis ya. Sudah habis, silakan kelompok 4 maju ya. Presentasi. Untuk presentasikan. Ya, silakan. Istri di sini ya. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya coba diperhatikan ya. Dibaca. Dibacakan proyeknya ya, soalnya. Masuk kemana jurnalnya. Kelompok yang lain menyimak ya, jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan, bisa dimulai Mbak Rena. Masuk kemana? Masuk ke jurnal apa? Ya. Ya. Ya, selanjutnya. Kelompok 1, 3, sama 2, tolong diperhatikan ya. Jadi penjualan tanggal 3, keterangan BPI kelas, syarat pembayaran 2 per 10, N per 30, piutang dagang atau BP penjualan kredit 5 juta. ya. Tanggal 5 Mei menerima pengembalian barang dari PDI kelas karena barang tidak sesuai dengan harapan senilai 500.000. Masuk ke jurnal umum, keterangan dan penjualan yaitu 500, kreditnya piutang dagang 500. Suaranya kurang keras ya Destan ya, lebih kencang lagi suaranya biar teman-teman yang lain bisa. Jurnalnya masuk ke jurnal penerima dikasih. Keterangan jurnas debit kas 4 juta, kredit penjualan 4 juta. ya, ada yang ditanyakan tidak yang kerjakan oleh tim kelompok 4. Mungkin ada yang ditanyakan, bisa angkat tangan. Ya, pada soal nomor berapa? Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Senyum-senyum jelita, mungkin ada yang ditanyakan. Senyumnya itu paham atau bisa ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oh, belum. Oke, lanjut. Suaranya agak besar ya Mas ya, biar teman-temannya.
keterangan PD kelas, debit kas 5 juta, kredit piutang 5 juta. Ya. Tanggal 18 Mei menjual barang dagang pada Ubed Tunas dengan syarat NIK 30 seharga Rp4.500. Masuk di jurnal penjualan tanggal 18 keterangan Ubed Tunas syarat pembayaran NIK 30 utang dagang penjualan kredit Rp4.500. Oke. Tanggal 21 Mei dijual listrik untuk 1 bulan sebesar 1 juta. Masuknya di jurnal pengelolaan kas. Keterangan pembayaran listrik DP pengelolaannya 1 juta. Kreditnya kas 1 juta. Ya, selanjutnya masih berapa lagi? 2. Suaranya lebih kencang lagi ya Mbak ya, biar teman-teman. Mei membeli barang dagang dari toko Anda sebesar 8 juta dengan syarat pembelian keterangan toko Andara debit pembelian 8 juta kredit pengambilan 8 juta. Yes. Ya, siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Siapa yang bertanya? Siapa? Yang bertanya siapa? Nadia? Siapa tadi yang mau bertanya? Kelompok lain? Siapa? Celita? Ada tidak yang mau bertanya? Coba. Ada yang ditanyakan tidak? Semuanya paham? Gak ada yang ditanyakan? Serius? Serius ini? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Aman? Gak ada yang ditanyakan? Iya sebentar. Yang mana? Apa Jelita mau tanya? Nomor berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Ya, tanggal berapa? Untuk tanggal 25 Mei boleh diulangi jawabannya. 25 Mei membeli barang dagang dari toko Andara sebesar 8 juta dengan syarat 3/10 NIK 30. So maksudnya di jurnal penjualan. Nomor 25 masih jurnal pembelian. Keterangannya toko Andara debit 8 juta kredit utang dagang. Ya, silakan. Apa yang ditanyakan? Julita? Kenapa masuk di jurnal pembelian? Oh, bagus. Kenapa tanggal 25 itu masuk di jurnal pembelian? Karena membeli barang dagang secara kredit. Karena ada syaratan 3/10 NIK. Iya. Sudah jelas, Livia? Iya, jadi kenapa kok kredit? Karena ada syarat pembayaran. Sudah, tidak ada yang ditanyakan? Sudah, cukup? Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. Selanjutnya yang sudah selesai kelompok 1. Belum? Kurang berapa? Sudah? 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 Oh, sudah. Oke, Nadia sudah? Oh, silakan. Sudah? Yuk, kelompok Nadia. Ya, silahkan diperhatikan temannya ya. Diperhatikan temannya. Mbak, tolong suaranya agak kencang ya, agak kencang. Karena teman-temannya biar dengar. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kelompok 3. Bisa langsung dibacakan proyeknya dari awal. Diperhatikan ya. Diperhatikan kelompok lain jika ada yang ditanyakan. Tanggal 1 Mei, membeli barang dagang secara online pada harga Rp3.000 dari toko Fatima. Masuk ke jurnal pengeluaran kas. Keterangan toko Fatima. Berikutnya pembelian juta, akhirnya kas 3 juta. Terus? Barang dagang kepada PT Ikhlas nilai 4 juta dengan syarat 2/10 N/30. Masuk di jurnal penjualan. Keterangan PT Ikhlas Kelompok lain diperhatikan. bayaran 2/10 N/30. Debit 4 juta. Penjualan dibagi 4 juta. Oke. Pada tanggal 5 Mei menerima pengembalian barang dari PT Ikhlas karena barang tidak sesuai dengan harapan senilai 3 juta rupiah. Masuk ke jurnal umum dengan keterangan yuta di debit 3 juta. Sebentar. Di kredit 3 juta. Inti tahu. Inti tok kok saya pendahuluan. Oh, enggak semua. Jurnal pengeluaran kas. Keterangan sewa toko debit pembelian 3 juta, kas 3 juta. Ya. Oke. Dari yang di itu bisa sudah? Sudah? Masih? Masuk ke jurnal penerimaan kas. Keterangan PT Ikhlas, debit kas 1 juta, kredit penjualan 1 juta. Oke. Ada yang mau ditanya. Pada tanggal 21 Mei dibayar listrik untuk 1
Purna pembelian, keterangan toko Andara, debit pembelian 1 juta, kredit utang dana 7 juta. 27 Mei, kembalikan barang yang telah dibeli pada tanggal 25 Mei pada toko Armana Karamas tidak sesuai dengan sebesar 2 juta. Masuk ke keterangan dari pembelian, masuk ke debit 2 juta, utang dagang masuk ke kredit 2 juta. Sudah? Ya bisa dibuka pertanyaannya. Sudah selesai presentasi proyeknya. Ya bisa dibuka pertanyaannya. Mungkin ada. Ada yang mau bertanya? Ya, Destan. Oke. Tanggal 5. Menerima pembelian barang dari pas pada barang tersebut dengan harapan nilai 2 juta. Ya. Ya, yang ditanyakan yang mananya, masuk kemana atau apa gitu, boleh? Yang mana? Yang ditanyakan? Yang mana? Destan, yang mana? Kenapa? Ini nomor berapa sih? Nomor berapa yang ditanyakan? Nomor 5 ya, lanjut. Yang ditanyakan yang mana? Coba diulang katanya, coba diulangi. Menerima pembelian barang dari PT Kas pada barang sesuai dengan harapan senilai 3 juta. Ya. Masuk ke jurnal umum. Kita masuk ke debit 3 juta, hasil penjualan masuk ke kredit 3 juta. Oke. Gimana Destan? Ya. Kenapa retur penjualan masuk kredit? Karena barang dikembalikan. Pasangannya apa? Iya, piutangnya berkurang. Ya. Sudah cukup? Oke, silakan. Yang lainnya sudah? Sudah. Oke. Silakan ditutup. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk selanjutnya kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 1 yuk. Nih sudah. Ya silakan. Silakan presentasi proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jurnal khusus. Bisa langsung dimulai. 1 Mei membeli barang dagang secara tunai seharga 1 juta dari toko Fatimah. Jurnalnya pengeluaran kas, keterangan toko Fatimah, debit pembelian 1 juta, kredit kas 1 juta. Kelompok lain tolong diperhatikan ya. Nanti jika ada yang ditanyakan. Yuk selanjutnya. Dijual barang dagang nilai 2 juta dengan syarat 2/10 N/30. Masuk di jurnal pembelian. Oke. Selanjutnya. Keterangan toko Andara, keterangan PDI kelas, syarat pembayaran 2/10 N/30, piutang dagang debit dan iuran kredit 2 juta. Ya. Selanjutnya. Tanggal 5 Mei menerima
pengembalian barang dari PT Ikhlas karena barang tidak sesuai dengan harapan senilai 500.000 rupiah. Maksudnya jurnal umum keterangan debit piutang dagang 500.000, kredit rapor penjualan 500.000. Ya, sudah? Ya, silakan dibuka pertanyaan. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Ada kelompok lain yang mungkin mau bertanya? Nadia, ya. Boleh mengulang soal tanggal dan tanggal 3 Mei? 3 Mei. 3 Mei ini dijual barang dagang kepada PT Ikhlas nilai 2 juta dengan syarat ke 10 N per 30. Masuk ke dalam jurnal penjualan. Keterangan PT Ikhlas, syarat pembayaran 2/10 N per 30, kuital dagang debit kredit 2 juta. Bagaimana Nadia? Jadi tadi saya dengarnya itu masuk ke jurnal pembelian. Oh iya, berarti sudah benar ya? Sudah paham? Ya, silakan. Cukup sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus ya. Selanjutnya yang terakhir kelompok 2. Yuk langsung. Semangat dong, ya semangat, ya. Ya, suaranya kencang sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat lagi ya. Semangat pagi. Nah, dulu. Semangat siang. Semangat sore. Semangat pagi. Semangat siang. Semangat sore. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Biar semangat ya. Ini udah lama jadi agak lesu-lesu. Lanjut. Lupa ya. Ayo lanjut. Itu adalah sebuah usaha jasa yang menjual barang dagang berupa sembako. Dalam bulan Mei 2024, toko ini melakukan kegiatan transaksi di 1 Mei, membeli barang dagang secara tunai seharga 2 juta dari toko Fatima. Jurnal pengeluaran kas. Suaranya lebih keras ya Mbak ya. Ya. Masuk ke kas 2 juta. Oke. Tanggal 3 Mei dijual barang dagang kepada PT Ikhlas senilai 3 juta dan syarat 20. Ya. Masuk ke penjualan. Syarat pembayaran uang dagang debit 3 juta penjualan. Informasi yang menerima pembelian senilai 3 juta karena senilai. Suaranya lebih kencang lagi ya Mbak Putri. Ya. Bayar sewa untuk 1 tahun sekitar 1.400.000. Masuk jurnal pengeluaran kas. Keterangan beban sewa toko. Debit pembelian 2 juta, akun lain 1.500.000. Ya.
Suaranya yang lebih keras ya Mbak ya, halus sekali suaranya. Ya, sudah? Ya. Ya, sudah? Sudah, silahkan dibuka pertanyaannya. Langsung dibuka pertanyaannya. Ya. Coba ulangi soal tanggal 3 Mei. Jual barang berat kepada PDI Class nilai 3 juta dan Ya. Jelaskan apa itu 2/10 atau N. Ya, 2/10. 2/10 N/30. 2/10 tadi Bu Sri sudah menjelaskan ya. 2/10. 2 itu apanya? 10 itu apa? N/30 itu apa? Ya? 2 itu apanya? Apa? Yang suaranya yang keras. Ya, potongan harga atau diskon. Terus yang 10%? Yang 10? Jangka waktu pembayarannya. Terus yang N/30? Iya, sudah paham Mbak Rena? Sudah, silahkan Mbak. Sudah selesai, silahkan ditutup. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus untuk kelompok 2. Ya, terima kasih ya sudah melakukan presentasi dengan baik. Dari presentasi kelompok 1 sampai 4 ini kita bisa menyimpulkan bahwa jurnal khusus itu apa? Jurnal khusus adalah jurnal yang dipakai oleh transaksi perusahaan dagang. Kenapa memakai jurnal khusus? Karena transaksinya berulang-ulang. Dan jurnal khusus ada berapa? Angkat tangan. Ada 5. Apa saja? Iya, semuanya sudah paham ya? Ya, sepertinya Bu Sri melihat kalian sudah cukup paham sekali ya. Karena tidak ada pertanyaan. Dan sekarang untuk menguji. Dari Bu Sri mau tanya sama kalian untuk refleksi ya. Dari materi yang Bu Sri kasih berupa PPT, apakah kalian suka? Suka. Paham? Dari materi yang Ibu berikan, mana yang menurut kalian paling sulit dari 5 jurnal itu? Tidak ada? Semuanya mudah? Mudah. Nah, berarti semuanya aman ya. Ya, kalau sudah aman, tadi kan Bu Sri sudah menilai proyek kalian secara kelompok. Sekarang Bu Sri akan mengevaluasi secara individu. Silahkan kerjakan 2 menit saja ya untuk evaluasi secara individu. Tetap mengerjakannya di kursinya masing-masing. Nanti 2 menit ini kurang ya 2 menit aja nanti dikumpulkan. Ya, kasih nama. Kasih namanya. Ini post-test ya, post-test untuk kalian. Seberapa besar? 2 menit saja. Nih, jangan lupa tulis namanya. Mudah sekali. Untuk mengetahui kemampuan kalian, sepertinya kalian sudah sangat paham ya tentang materi hari ini. Ada yang kurang? Oh, kurang 1. Bisa langsung dikerjakan? Oke, silahkan. 2 menit saja. Bisa langsung dikerjakan sekarang.
Sudah. Saya hitung mundur ya. 10 menit lagi. 10 menit lagi, sorry 10 detik. Bu Sri jadi itu ya, ngeblank ya. Langsung saya hitung 10 mundur ya, sampai 1. 10. Ya. 9. 9. 8. Yo. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ketua kelompoknya masing-masing, ayo dikumpulkan ya, dikumpulkan ya. Udah selesai, luar biasa ya kalian ini, luar biasa. Mana ya, mana nih? Iya. Sudah, terima kasih ya. Kalian hari ini sudah menyelesaikan yang luar biasa. Tadi kita sudah belajar, kalian sudah paham semuanya. Dan jangan lupa kalian perbanyak pemahaman kalian, referensi kalian dengan buku-buku yang relevan dengan jurusan akuntansi. Dan minggu depan kita akan belajar tentang buku besar perusahaan dagang. Hari ini jurnal khusus, minggu depan kita belajar tentang buku besar perusahaan dagang. Kalian bisa baca-baca dulu ya. Ya mungkin terima kasih karena hari ini alhamdulillahirobbilalamin ya. Hari ini kita sudah belajar, semoga banyak berkahnya dan manfaatnya. Silahkan kita siap-siap untuk pulang ya, silahkan berdoa. Ya berdoa dipimpin oleh ketua kelas seperti biasanya Destan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illa ladzina amanu wa amilu solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih anak-anakku untuk hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Cukup sekian dari Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini masalah guyu. Silakan kalian kembali ke kelas masing-masing. Masalah.